pantang untuk kalah. Ella menggigit kukunya dengan raut wajah yang penuh kegelisahan. Sejak tadi hatinya tidak tenang, entah kenapa perasaannya tidak enak. Padahal Elan sedang tidak menghubunginya. Biasanya kegelisahannya muncul dikala Ella menghubunginya. Menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Ella mengulangi itu beberapa kali demi mencari ketenangan. Matahari sekarang sudah tenggelam, awan sudah mulai gelap, dan dia memutuskan untuk duduk di taman belakang rumahnya. Claudia dan Christian belum kembali. Tentu ini membuat hati Ella menjadi sedikit lebih tenang. Bukan tanpa alasan, setiap kali Ella melihat Christian selalu saja dia merasa dirinya sangat bersalah. Sejak kemunculan Elan memang membuat hidup Ella benar-benar tersiksa. Tersiksa batin yang bisa dikatakan jauh lebih menyeramkan dari siksaan manapun. Rasanya dia tak henti-hentinya merutuki kebodohannya sendiri. Andai waktu bisa diputar, tidak akan pernah dia bermain api dengan sepupu kandung suaminya. Penyesalan yang sekarang melingkupi diri Ella. Nyonya Ella, seorang pelayan melangkah menghampiri Ella yang tengah duduk di taman. Ya, Ella sedikit terkejut dikala sang pelayan menegurnya. Nyonya Grania mencari Anda, Nyonya, jawab sang pelayan sopan. Ibuku mencariku? Tanya Ella memastikan. Sang pelayan mengangguk sopan. Iya, Nona. Ibu Anda mencari Anda. Aku akan masuk, balas Ella datar. Baik, Nona. Sang pelayan persilakan Ella untuk masuk. Ella bangkit berdiri, melangkah masuk ke dalam rumah. Tampak wanita itu berusaha melukiskan senyuman di wajahnya. Dia tidak mau ibunya melihat wajahnya yang dilingkupi perasaan kegelisahan. Sampai kapanpun, Ella tidak akan membiarkan ada orang yang tahu tentang skandalnya dengan Elan. Bu, ada apa? Ella menghampiri ibunya yang berada di ruang tengah. Sayang, kau ini dari mana saja? Ibu pikir kau keluar, ujar Grania lembut. Tidak, Bu, aku dari tadi di taman. Ada apa, Bu? Balas Ella dengan senyuman di wajahnya. Grania meraih kedua bahu Ella. Tadi ibu menelpon teman SMA ibu yang bernama Bibi Lisa. Dia bilang pernah melihatmu bersama dengan Elan. Apa kau pernah jalan berdua dengan Elan, sayang? Tanyanya penasaran. Ketika raut wajah Ella memucat terkejut mendengar apa yang Grania katakan. Jantungnya berpacu kencang seakan ingin berhenti berdetak. Tangan Ella berkeringat dingin. Semua perasaan campur aduk membuat aliran darah ke tubuhnya seakan terhenti. Ella, kenapa kau diam saja, sayang? Tegur Grania lembut. Ella berusaha tenang. Oh, itu dulu aku sering bertemu dengan Elan secara tidak sengaja, Bu. Karena aku sering meeting di luar kantor. Saat itu Ella juga meeting di luar kantor. Kami kebetulan bertemu secara tidak sengaja. Pantas saja, Grania mengangguk-angguk paham. Ella tersenyum penuh rasa bersalah. Dia tak pernah ingin berbohong pada ibunya, tapi keadaan yang memaksa sekaligus mendesaknya untuk berkata bohong. Tidak mungkin dia mengatakan hal jujur. Entah, dia tak mengerti sampai kapan kebohongan harus dilakukan. Pun dia sudah merasa lelah, tapi mengungkapkan kejujuran bukanlah solusi. Dia tahu pasti Christian tak akan mungkin memaafkannya. Sayang, ibu ingin mengatakan sesuatu padamu. Tiba-tiba saja suatu hal muncul di dalam benak Grania. Suatu hal di mana yang dia yakini yaitu adalah ide yang paling terbaik. Ada apa, Bu? Kening Ella mengerut, menatap lekat ibunya. Kau dan Christian kan dijodohkan sejak lama. Bagaimana kalau Claudia dijodohkan dengan Elan? Kemarin ibu dan ayah sempat berpikir seperti ini. Ibu lihat, Son hanya menganggap Claudia sebatas teman saja, sedangkan Gilbert sepertinya kurang cocok dengan adikmu. Menurutmu bagaimana, Ella? Kau setuju kan? Grania mengemukakan idenya kepada Ella. Mata Ella melebar terkejut mendengar ide dari ibunya. Tidak bisa. Elan tidak pantas untuk adikku. Serunya berapi-api, bukan cemburu. Tapi sampai kapanpun dia tak rela adiknya mendapat pria seperti Elan. Sebagai kakak, Ella ingin adiknya mendapat yang lebih baik. Yang pasti itu bukanlah Elan. Alis Grania menaut. Kenapa kau bilang seperti itu? Memangnya kau mengenal sifat Elan? Ella sedikit panik. Bukan seperti itu, Bu. Aku merasa kalau Elan tidak cocok untuk Claudia. Grania berdecak pelan. Sayang, kita saja belum mencoba. Kenapa kau malah sudah lebih dulu berkata kalau Elan tidak cocok untuk Claudia? Ella berusaha tetap senyum tenang. Bu, sudahlah. Jangan menjodohkan Claudia. Aku yakin Claudia pasti kesal kalau dijodohkan. Biarkan Claudia menentukan pasangannya sendiri. Kita cukup mendukung saja. Raut wajah Grania menatap bingung Ella. Kau ini aneh sekali, sayang. Dulu kau sering sekali menjodohkan Claudia. Kenapa malah sekarang berubah pikiran? Ujarnya tak mengerti. Grania merasa ada yang aneh pada putri sulungnya. Nafas Ella sesak karena terus-menerus berbohong. Akan tetapi dia sudah menempuh ini semua. Tak mungkin dirinya untuk berbalik mundur. Satu-satunya cara menghadapi ibunya adalah terus melanjutkan ucapan dusta. Bu,
Itu hanya perasaanmu saja. Aku mengatakan seperti itu karena aku ingin adikku mendapat yang terbaik. Ella mengecup pipi Grania. Ya sudah, Bu. Aku masuk dulu ke kamar. Baik, Bu. Buru-buru dia masuk ke kamar meninggalkan ibunya. Ella tak ingin lagi mendapat cercaan pertanyaan dari sang ibu yang kerap membuatnya nyaris berhenti bernafas. Anak itu aneh sekali, gumam Grania pelan dikala Ella pergi. Wanita parubaya itu merasa bahwa ada yang aneh dengan putri sulungnya, tapi dia tak mau mengambil pusing. Dia memutuskan untuk kembali ke dapur membuatkan kue untuk sang suami. Di kamar, Ella menghempaskan tubuhnya ke ranjang. Wanita itu mengambil bantal besar menutupi wajahnya dengan bantal. Raut wajah Ella menatap begitu frustasi akibat mendapat pertanyaan dari sang ibu. Tiba-tiba dering menandakan pesan masuk berbunyi. Refleks Ella mengambil ponselnya menatap layar tertera nama Elan di sana. Awalnya dia ingin mengabaikan, namun sesuatu hal mendorongnya untuk membaca pesan masuk dari Elan. Sunshine, bersiaplah. Kau akan tahu segalanya. Kening Ella mengerut menatap bingung maksud dari pesan singkat Elan yang dikirimkan padanya. Jutaan pertanyaan muncul di benaknya, namun dia memilih untuk menahan diri tak menghubungi Elan. Wanita itu tak mau lagi masuk ke dalam jebakan pria sialan itu. Elan duduk di kursi kebesarannya sambil tersenyum-senyum sendiri, dikala sudah mengirimkan pesan untuk Ella. Pria itu mengambil wine yang ada di atas meja dan menyesap perlahan wine itu. Tampak raut wajah Elan membendung kepuasan seakan tengah memenangkan sesuatu. Tuan, sang asisten menghampiri Elan. Elan mengalihkan pandangannya menatap asisten itu. Ada apa? Tanyanya dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Tuan, semua informasi yang Anda butuhkan sudah saya dapatkan. Saya juga sudah mengirimkan data penting ke email Anda. Anda bisa melihat dulu email Anda, Tuan. Jawab sang asisten sopan. Tanpa banyak bicara, Elan mengambil ponselnya dan buka email masuk dari sang asisten. Seketika senyuman di wajah Elan terlukis membentuk seringai kejam melihat email masuk yang dikirimkan oleh sang asisten. Kerja bagus, ucap Elan puas pada hasil kerja asistennya. Sang asisten menundukkan kepalanya. Tuan, tapi Anda harus melangkah cepat, karena bisa saja sewaktu-waktu Tuan Hastings lebih dulu tahu tentang semua rencana Anda. Elan kembali mengambil wine yang ada di atas meja dan menggerak-gerakkan perlahan. Kau tenang saja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku yang telah mulai, maka aku pastikan diriku akan berada di garis finish. Pantang bagiku untuk kalah pada permainan yang aku mulai sendiri. Sudut bibir Elan terangkat, membentuk seringai penuh kepuasan. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better